Oke, salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dan tetap berkarya di masa pandemi ini. Kali ini saya akan mendemokan tutorial apa sih tampilan baru dari Filmora X ini atau kelebihan perbedaan daripada Filmora yang sebelumnya. Baik itu Filmora 7, 8, 9 dan yang sekarang adalah Filmora X. Nah, kita akan lihat apa sih kelebihan atau fitur yang terbaru yang dimiliki oleh Filmora X ini. Oke, langsung saja. Stay di channel ini dan simak videonya. Saya anggap teman-teman sudah memiliki aplikasi Filmora X ini, jadi sudah terinstall sama dengan yang saya miliki pada saat ini. Bapak Ibu bisa cek saja di sini saya punya icon Filmora X ini, Wondercell Filmora. Oke, kita langsung buka saja, double klik. Oke, di sini teman-teman kalau perhatikan Filmora versi 10.0.0.91 ini versi 2020 yang diluncurkan oleh Wondershare. Oke. Pada dasarnya sebenarnya tampilan Filmora X ini sama dengan tampilan Filmora versi 9 ya, yang sebelumnya. Nah, jangan lupa teman-teman cek apakah aplikasi Filmora yang teman-teman miliki ini sudah aktif atau tidak. Cara ceknya di sini teman-teman, pergi ke menu Help, kemudian Activate Wondershare Filmora. Oke, jika tampilannya seperti ini, berarti teman-teman memiliki Filmora yang sudah full atau aktif, dan tentunya ini tanpa watermark. Oke, dan untuk melihat versinya teman-teman masih di menu Help, kemudian bisa cek di About. Nah, inilah versi Filmora yang saya miliki. Oke. Versi lain yang sebelumnya ini bisa juga, yang jelas sama dengan versi 10 ini. Oke, nah apa sih yang terbaru di Filmora X ini? Yang pertama, teman-teman, menu fitur-fitur skin atau theme. Di fitur skin dan theme ini kita bisa cek di menu file, teman-teman ke menu file, kemudian pilih preference di sini. Oke, kemudian di bagian general, di bagian general sini teman-teman cek di appearance sini. Oke, tema yang disediakan ini ada dua. Nah, mungkin teman-teman melihat temanya di Filmora sebelumnya ada hanya satu tema ya, hanya ada dark mode atau tema hitam, sama dengan yang seperti ini sekarang gitu. Tapi di Filmora X di sini disediakan ada dua. Ini sistem defaultnya adalah dark mode, teman-teman, gitu. Nah, di sini ada tampilan yang baru yaitu light mode. Oke, dia akan berwarna putih. Teman-teman bisa pilih saja, cek. Nah, hasilnya seperti ini. Sorry, file, preference, kemudian kita ambil light mode. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, gitu. Jadi karena saya senang dengan skin gelap, maka fitur terbaru dari Filmora X ini kurang begitu menarik buat saya. Tergantung untuk teman-teman yang lain, ada yang senang skin putih, ada yang senang gelap gitu. Jadi untuk saya pribadi ini kurang menarik buat saya, tapi ini adalah fitur terbaru yang dimiliki oleh Filmora X gitu. Oke, saya kembalikan dulu.
Oke. Nah, yang kedua, teman-teman, ada yang disebut dengan motion tracking. Oke, motion tracking itu seperti apa? Eh, ini fitur andalan juga yang dimiliki oleh Filmora X gitu. Jadi kita masukkan dulu media ke sini. Saya coba ambil di sampel video saja dulu. Oke, kita coba yang kita cek dulu. Kita coba masukkan ini. Oke. Nah, ini adalah medianya. Saya kembali dulu. Oke. Ini adalah medianya, teman-teman lihat di sini. Nah, cara menggunakan motion tracking ini, kita double klik bagian eh, media clip yang ada di timeline sini. Kita double klik, kemudian di sini teman-teman, di sini ada video, color, animation. Nah, fitur terbaru yang dimiliki oleh Filmora X ini ada di sini, teman-teman. Ada motion tracking. Kalau yang di Filmora 9 saya pernah buat motion tracking, cuman dia ditaktisi berbeda dengan Filmora X. Ini sudah disediakan menu motion trackingnya. Sedangkan di Filmora 9 yang pernah saya buat itu ditaktisi sehingga kita membuat zoom in zoom outnya itu untuk menjadikan motion trackingnya gitu. Oke, nah ini adalah motion tracking. Kita aktifkan motion tracking, kemudian langkah selanjutnya teman-teman atur yang akan di tracking gitu. Misalnya yang saya akan tracking ini skala trackingnya teman-teman bisa perbesar, bisa diperkecil, ini bisa diatur gitu. Nah, misalnya saya buat seperti ini. Nah, langkah selanjutnya teman-teman klik icon motionnya, klik motion, atau teman-teman tambahkan teks dulu bisa. Misalnya, oke, kita ke titles, kemudian saya akan mengambil teks, gunakan yang ini saja. Oke, ini kita perkecil, kemudian kita masukkan ke dalam. Misalnya olah bersepeda, misalnya seperti ini. Misalnya bersepeda, ini kita atur dulu. Oke, setelah itu kita klik start tracking. Nah, oke, sorry ini masih ada. Oke, oke, setelah itu kita double klik lagi, kemudian kita pilih bagian sini, kemudian kita pilih title 39, kemudian oke. Kita coba play. Nah, motionnya teks ini yang kita masukkan itu seolah-olah mengikuti bersepeda ini gitu. Oke. Nah, oke, itu yang kedua, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada namanya keyframe animation gitu. Keyframe animation juga ini sangat menarik menurut saya. Oke, ini saya hapus dulu. Motionnya juga saya hapus. Kita ke
media, saya juga akan mengambil sampel videonya. Misalnya saya akan gunakan yang ini, teman-teman. Oke, kita play dulu. Oke. Nah, keyframe animation ini kita cek bagaimana cara penggunaannya. Double klik di medianya, kemudian di bagian sini ada 3, video, color, dan animation. Sini ada animation. Nah, untuk animationnya kita pilih yang customize gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa mengatur frame-nya, teman-teman. Kita bisa di bagian contoh, misalnya ini saya perbesar dulu. Contoh misalnya di bagian sini saya akan ubah, oke, atau saya rotate, misalnya seperti ini, teman-teman. Oke. Gitu. Kemudian di bagian, misalnya di bagian sini saya akan ubah lagi, misalnya seperti ini. Oke. Keyframe animation ini kita bisa membuat frame kita sendiri-sendiri. Saya kembalikan lagi. Di sini permainan zoom in zoom outnya juga bisa kita mainkan, teman-teman. Ini zoom in dan ini zoom out. Oke, ini sangat menarik. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Gitu. Oke. Nah, ini tekniknya saja. Nanti teman-teman bisa memadu padankan di bagian video teman-teman nantinya. Oke, nah yang keempat ada namanya color match, teman-teman. Color match ini apa ya? Kita bisa matching color pertama dan color kedua. Contoh misalnya saya akan coba mengambil bagian ini. Oke, kita cek dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di ini, saya cut dulu. Kalau teman-teman lihat di bagian sini ini agak gelap, kemudian di sini agak terang. Nah, dengan color match ini kita bisa mematching atau mendekatkan color yang pertama dengan klip yang pertama dengan klip yang kedua. Nah, caranya seperti apa? Dua klip ini kita sediakan, kemudian double klik medianya, bagian color di sini, teman-teman, di bagian color. Nah, di sini ada color match. Ini kita centang, gitu. Setelah itu ada comparison view. Nah, di sini comparison view-nya ini sudah kita bisa cek, gitu. Kita bisa atur, misalnya saya mau atur di bagian sini lah. Kita bisa matching kan. Kita klik match. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang tadinya di sini agak gelap, di sini terang, maka ini seolah-olah hampir sama. Nah, levelnya juga ini bisa kita atur. Gitu. Oke, setelah itu kita klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, yang kelima ada yang disebut dengan audio ducking, ya.
Audio ducking ini teman-teman kalau misalnya mau menggunakan audio ducking, eh, ini saya impor media dulu. Mana ya? Eh, Nah, misalnya saya ingin menggunakan anggaplah ini. Kita masukkan dulu, kemudian saya masukkan dalam video. Kita play. Nah, penggunaan audio ducking ini teman-teman, ini saya potong di sini saja supaya tidak terlalu panjang. Teman-teman double klik, kemudian di terlalu cepat, double klik bagian medianya sini, kemudian kita akan masuk ke audio. Di bagian sini ini ada ducking, ini bisa kita klik, kemudian kita oke. Nah teman-teman lihat di sini ini otomatis. Jadi contoh misalnya saya akan ducking atau potong di bagian sini dulu, kemudian kita naikkan audionya. Sorry, ini otomatis dia ngikut teman-teman. Ini bisa kita mainkan di sini, kita naik turunkan ini. Oke, pengaturannya juga ini bisa kita mainkan langsung dari sini. Oke, nah yang terakhir fitur yang terbaru yang dimiliki oleh Filmora X ini adalah Shortcut Keyboard. Nah, ini sangat bagus sekali kalau misalnya teman-teman punya daya hafal yang tinggi, kemudian mengingat shortcut yang dimiliki oleh shortcut yang teman-teman buat di Filmora X ini, itu sangat membantu pengerjaan editing video teman-teman. Cara membuatnya adalah teman-teman pergi ke menuju ke file, kemudian ada shortcut keyboard shortcut di sini teman-teman. Oke, klik saja. Maka di sini akan ditampilkan new project, Ctrl N, Ctrl O, dan semua ini bisa kita edit. Gitu. Ini bisa kita ubah. Ini bisa kita ubah. Teman-teman tinggal tekan saja kira-kira apa yang akan dimasukkan sebagai shortcutnya. Oke. Oke, saya kira itu video review atau fitur terbaru yang dimiliki oleh Filmora X. Salam sehat dan tetap produktif selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.